Halo Garuda fans, selamat datang di Garuda Report, sumber utama informasi seputar Timnas Indonesia. Setelah 2 kali hasil mengecewakan, Timnas Indonesia U20 akhirnya membuktikan kualitasnya dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas India. Di Mandiri U20 Challenge Series 2025, apa saja momen kunci di laga ini? Siapa pemain yang paling bersinar dan bagaimana kemenangan ini mempengaruhi persiapan menuju turnamen besar selanjutnya? Bukan hanya itu, kita juga akan mengulas pengakuan mengejutkan pelatih India U20 tentang skuad Garuda Nusantara, potensi campur tangan Patrick Kluivert dalam Timnas U20, serta kerjasama strategis PSSI dan KNVB yang bisa membawa sepak bola Indonesia ke level dunia. Dan pastinya update terbaru dari Oli Romeni, striker keturunan yang semakin dekat dengan Sumpah WNI. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Dukung terus Garuda Report dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sebelum kita mulai ke detail pertandingan, mari kita kilas balik sedikit. Mandiri U20 Challenge Series 2025 ini menjadi ajang uji coba yang sangat penting bagi Timnas Indonesia U20. Namun sayangnya mereka harus menelan 2 kekalahan beruntun, termasuk saat menghadapi Suriah U20. Tekanan pun meningkat, tim asuhan Indra Safri harus menutup turnamen ini dengan hasil positif. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, dan sejak awal Timnas Indonesia U20 langsung tancap gas. Hanya dalam waktu 4 menit, Tony Firmansyah menunjukkan magisnya lewat tendangan bebas spektakuler. Boom! Bola meluncur deras ke gawang India tanpa bisa dibendung oleh kiper mereka. Gol cepat ini membuat Garuda Muda semakin percaya diri. Serangan demi serangan terus dilancarkan, membuat kiper India benar-benar diuji sepanjang babak pertama. Tapi meski mendominasi, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Masuk babak kedua, Timnas Indonesia U20 tidak mengendurkan serangan. Hanya butuh 1 menit setelah restart, Muhammad Rakil sukses menggandakan keunggulan. Sebuah penyelesaian apik yang membuat skor menjadi 2-0. Tidak berhenti di situ, 15 menit berselang, Rakil kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sepakan terukur ke sudut gawang membuat skor menjadi 3-0. Dan akhirnya di menit ke-74, Muhammad Iqbal Kwijeng memastikan kemenangan telak Indonesia dengan gol keempatnya. Tap in sederhana di depan gawang India membuat skor akhir menjadi 4-0. Kemenangan ini tentu menjadi angin segar bagi Timnas U20. Tapi siapa pemain yang paling menonjol? Tony Firmansyah. Gol tendangan bebasnya membuat kepercayaan diri tim. Muhammad Rakil press yang luar biasa, insting golnya tajam. Iqbal Kwijeng tidak hanya solid di pertahanan tapi juga berkontribusi dalam mencetak gol. Kemenangan ini bukan hanya tentang 3 poin, tapi juga momentum. Dengan hasil ini, Garuda Muda bisa lebih percaya diri menghadapi turnamen selanjutnya. Namun masih ada beberapa evaluasi yang perlu diperbaiki, terutama dalam penyelesaian akhir dan transisi bertahan. Pertandingan terakhir dalam ajang Mandiri Challenge Series U20 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia U20. Skuad Garuda Nusantara tampil percaya diri di hadapan supporter yang memadati Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Tim asuhan Indra Safri datang dengan misi meraih kemenangan setelah menelan 2 kekalahan sebelumnya. Sementara itu, India juga mengalami nasib serupa setelah kalah dari Suriah dan Jordania. Namun ada satu pernyataan menarik dari pelatih India, Bibi Thomas. Ia mengakui bahwa Timnas Indonesia memiliki keunggulan dalam hal fisik dan mental dibandingkan timnya. Kami mendapatkan pengalaman berharga dari pertandingan ini. Indonesia tim yang kuat dan memiliki organisasi permainan yang baik, ujar Thomas. Lalu bagaimana evaluasi Indra Safri setelah pertandingan ini? Apa langkah yang harus diambil Timnas U20 sebelum tampil di Piala Asia nanti? Seiring semakin dekatnya Piala Asia U20, muncul wacana bahwa
tim kepelatihan Patrick Kluivert bisa ikut turun tangan dalam menangani timnas U20. Indra Safri sendiri mengaku tak keberatan jika hal itu terjadi. Ia menilai bahwa segala bentuk sinergi antara tim kepelatihan senior dan kelompok umur adalah hal positif. Asalkan ada sistem yang jelas, yang perlu kita atur adalah bagaimana sistem kerja antara tim senior dan U20. Jika memang timnya Coach Patrick ingin berkontribusi, saya akan menyambutnya dengan baik, ujar Indra. Jika ini benar terjadi, bagaimana dampaknya terhadap performa timnas U20? Akankah ini menjadi langkah positif atau justru menimbulkan kebingungan dalam sistem kepelatihan? PSSI kembali menunjukkan komitmennya untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kali ini PSSI resmi menjalin kerjasama dengan KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda. Dalam pertemuan yang berlangsung di kampus KNVB Belanda, ada 6 aspek utama yang menjadi fokus kerjasama ini. Pengembangan SDM sepak bola Indonesia meliputi pelatih, pemain, hingga tenaga administrasi. Pelatihan pelatih, KNVB akan mengadakan kursus pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelatih Indonesia. Mengembangkan bakat muda, memberikan kesempatan bagi pelatih Belanda untuk bekerja dengan pemain muda Indonesia. Meningkatkan jumlah pertandingan, baik untuk timnas senior maupun kelompok umur. Pengembangan sepak bola wanita untuk meningkatkan level kompetisi timnas putri. Kolaborasi organisasi, meningkatkan profesionalitas administrasi sepak bola Indonesia. Sekretaris Jenderal KNVB Chris van der Jeng menyatakan optimismenya terhadap kerjasama ini dan percaya bahwa ini adalah langkah penting untuk memajukan sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian, Garuda fans? Apakah kerjasama ini bisa membawa dampak besar bagi timnas Indonesia? Kabar baik bagi timnas Indonesia, striker keturunan Oli Romeni dipastikan akan menjalani proses pengambilan sumpah WNI pada 8 Februari 2025. Pemain yang saat ini membela Oxford United ini mengaku sangat antusias dan sudah tidak sabar untuk membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi Romeni memang dipercepat agar ia bisa memperkuat timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Dengan skill dan ketajaman Romeni di lini depan, akankah dia menjadi solusi bagi timnas Indonesia untuk menembus Piala Dunia 2026? Garuda Muda bangkit, naturalisasi semakin dekat. Apa langkah selanjutnya? Jadi, apakah kemenangan ini menjadi tanda kebangkitan Garuda Muda? Apakah ada pemain yang menurut kalian layak dipromosikan ke timnas senior? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dari kemenangan timnas U20, pengakuan pelatih India, hingga perkembangan naturalisasi Oli Romeni, semuanya semakin menarik untuk diikuti. Bagaimana menurut kalian, Garuda fans? Apakah timnas U20 siap bersaing di Piala Asia? Apakah Oli Romeni bisa langsung memberikan dampak besar bagi timnas senior? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Garuda Report.